di tenda itu kalian kesurupan nyanyi. Ya tuh kacau sih gua sempet panik ya, panik banget sih banget. Keadaannya tuh hujan dan tuh ada sekitar 6 wanita juga kan di situ, dan si nenek pingsan dalam tenda. Terus juga ada temen kita satu tim yang namanya Kiki tuh juga nangis di situ kan. Terus juga ada namanya si Hani, temen kita cewek yang dia punya penyakit ini apa, dingin. Istilahnya kalau ketika dia kena dingin tuh pernapasan dia terganggu. Kayak asma gitu. Ya kurang lebih kayak asma sih. Jadi benar-benar gue panik. Siapa nih prioritas gue siapa gitu kan? Menurut kacau sih. Dan yang lebih gue masih apa gue ya, itu si nenek ini teriak-teriaknya jelas nih. Dia ketika dia taruh dalam tenda nih, selang nggak berapa lama dia ngamuk gitu. Dan akhirnya berapa orang kayak gitu ya, sekitar 2 orang tuh masuk tenda, laki-laki tuh emang benar-benar megangin si nenek ini di dalam tenda gitu. Menangin lah ya. Karena dia ngamuk, karena dia benar-benar kayak berontak kan. Dan dimana kita mesti diriin tenda lagi satu gitu buat yang lainnya gitu, karena posisi hujan kan, kita nggak mungkin. Jadi tenda 2 kan? Ya, 2 buat yang lainnya dalam tenda itu kan. Terus ketika jadi masuk kan, akhirnya setelah si Jerry kelar diriin tenda, jadi masuk. cowok 3 tuh. Ya coba 3 akhirnya dia bisa, iya jadi bisa Iya, Mobil punya lebih. kelebihan gitu ya mungkin. Dan ternyata dia si Han ini setelah dia masuk ke dalam tenda yang udah jadi pertama ini, dia ngasak kalau yang di dalam nenek ini kan, kalau versinya si Doni bilang Diko kan, Diko. tapi kalau si versi si Han ini karena dia menurut dia bisa Asma itu. ada 2 maksudnya yang nempelin. gue kan ngecamp di pos 4. Jadi otomatis gue kan 4 orang, kita rombongan 17, kalian di atas 13 orang Ya. dengan tenda yang cuma 2, yang harusnya 3. Karena Ya. kan gue bawa 2 tenda. Cuman gue pikir lagi, ya bisa lah dibuat-muatin karena Jadi kapasitas 7 ya juga ya. ya karena darurat juga ya. Ya. Gue pikir yolah dimuat-muatin lah walaupun tenda kurang 1 gitu. Gue pikirnya bisa. Ya udah akhirnya gue mutusin tuh kan di pos 4, ya udah di pos 4 aja lah terus, karena sekarang juga kakinya kena kan, jalan juga dipaksain sakit, ya akhirnya malah tambah parah gitu. Sampai akhirnya ya gue kaget, tiba-tiba malam jam berapa ya gitu, jam berapa ya yang lu ke tenda gue itu sekitar jam 12 malam sih. nah itu Iya, jam 12 malam. gue itu udah tidur. Nah gue sama Karos tuh kebangun. Si Karos, man lu denger gak ada yang manggil-manggil kita? Iya sih sama-sama, gue bilang man, Karos gitu. Sampai akhirnya woi, gue gitu Ya, itu udah lu kemana nih? Gue gitu Iya. kan. Yang akhirnya tiba-tiba lu sama Doni datang. Man, Ros. Gue kaget kan, ya lu yang manggil, kenapa? Gue bilang. Yang akhirnya ya itu kan, lu mau ngambil tenda kan, yang gue pikir di sana cukup, ternyata kurang tenda. Iya, jadi pas ketika neneng udah selesai, udah dikeluarin ke alhamdulillah juga sama Jerry terakhir kan, itu keadaan tenda emang kurang, dan dimana emang yang kapasitas yang punya Jerry 7 itu keadaan lahan yang agak miring, jadi buat dimasukin 7 orang tuh juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya emang posisi cuma 5 orang doang tenda itu kan. Kira gue sama Doni mutusin kita cepet makan dulu ya Pak ya. Sempat ngisi perut dulu, Ya. ngisi tenaga lah gitu. Kita mutusin berdua, yaudah kita jam 10:30 Kalau nggak ada kabar, kalau emang lu berempat nggak sampai juga di pos 5, kita mutusin turun ke pos 4 tuh. Intinya kita nyari dulu lah gitu, karena kita juga nggak tahu kan akhirnya di mana nih saat itu. Kira-kira kita jalan berdua doang, yang berdua sama Doni Jalan turun ke, pokoknya turun, jalan turun. Ya. Bahkan gue sampai sempat ngomong sama Doni, apa ya nih Pak, si
Lukman ini udah lewat kan bukan jangan gitu. Iya. Lewatin kita karena kadang Iya. malam kan. nggak Karena ada kita juga. emang rencana camp awal kan di Kupang ya. jangan. Kata lu nih ya kalau emang kelewat ya udah tadi tetap cek ke pos 4 aja dulu. Oke. Kemungkinan pertama maksimal pos 4. ya karena kemungkinan pertama emang ya lu ngecamp di pos 4 gitu atau lu ada kendala di pos 4 kan. Itu gua udah agak merasa aneh sih maksudnya. Ini nggak nyaman ya. Iya, karena mungkin karena fisik juga kali ya, fisiknya gimana udah terlalu capek, udah malam banget ya, tengah malam bahkan hujan pula masih hujan. Gue ngerasa ada yang emang aneh aja sih di perjalanan gue sama Doni ke Perjalanan itu tuh. pos 4 gitu. Tengah malam juga posisinya, pikiran udah nggak beres, maksudnya udah parno aja. Apalagi sebelumnya kejadian hal kayak gitu kan pos 5. Dan si nenek pun pingsan di antara pos 4 ke 5. Iya. Dia makin Yang pasti lu ngelewatin trek itu lagi. trek itu lagi. Kira ya gua udah kacau sih pikiran gua saat itu. Terus sempet jatuh-jatuhan kita. Ya sempat pleset. Pleset jatuh. Ya tuh. hujan sih. Heeh. Licin jalur. Alhamdulillah sampai pos 4 benar-benar baru masuk pos 4 ya. Iya. Emang posisi tenda lu di situ juga ya. Ya lu denger Yang gua nyaut. Oke. Jadi kita tiap perjalanan dari 5 ke 4 itu tiap minggu tenda kita trak. Oke. Nah, kan udah tuh pas sampai pos 4 itu kan ketemu tuh kita kan. Nah, ketemu gua, lu ngapain? Tenda gitu kan. Kurang. Ya udah, gua otomatis ngeluarin tenda kan. Yang enggak dipakai gua keluarin tenda segala macem. Nah dari situ kan ya udah kita mutusin kita nggak ikut lu Don, kita si Karos nih kurang fit kakinya gitu kan, kita camp di pos 4 aja lah, lu lanjut aja kayak gitu kan. Nah, ini pas kita lagi prepare nyiapin tenda sambil ngobrol gitu, Nah, kan gua sama lu tuh. iya. Lagi nyiapin tuh kan. Terus si Ucon ada kejadian aneh nih di sini. Jalanan lagi. Iya. Anehnya gimana maksud gue gini ya, gue nggak tahu tuh suges gue juga ya. Iya. Maksudnya suges dari yang Kejadian sebelumnya gitu kan, itu yang jadi ada pendaki dia posisinya sendiri juga pakai jas hujan, itu tuh dari arah atas, berarti dari arah pos 5 kan, dari arah pos 5 dia arah turun ke bawah gitu. Arah turun ke pos 4. Ya, arah turun ke pos 4 sendirian, dan dia berpapasan sama kelompok lain yang emang mau naik ke arah pos 5. Ya dari bawah. Iya, dari bawah. Pendaki lain dari bawah mau ke pos 5. Iya, berpapasan, ngobrol tuh mereka berdua jadi ngobrol. Ngobrol tenda aja ya waktu itu yang ngobrol. Ya karena gua lagi nungguin lu lagi packing Ngobrol juga. sama Doni, lu di Udah, luar, iya, lu ngeliat di mereka, ya kedenger lah kedengeran. mereka ngomong. Si orang ini, bapak ini ngomong nanya mau kemana mas gitu kan. Terus dibilang sih mau ke pos 5 gitu kan. Terus bapak ini bilang ya udah mas bareng, saya iseng jalan sendiri. Oke. Ya, Barengan. ya nyari barengan. Yang gua bikin agak janggal tuh gini sih, maksudnya gua sama Doni kan dari arah pos 5 ya, Arah turun. arah turun ke pos, dari pos 5 ke pos 4. Seharusnya ketemu dia orang, Ketemu si orang bapak itu, ini gitu. bapak itu Iya, yang lu Yang dari- taunya dia dari pos 5 turun ke pos 4 kan. intinya sih dari atas. Dari atas. Iya. Harusnya ketika gua turun ke pos 4 buat Ketemu Nah, itu lu. harusnya satu Atau mama ketemu. bapak itu. iya, walaupun mungkin dia istirahat atau yang lainnya gitu, atau Oke. pasang jalan, harusnya ketemu. Nggak ada papasan sama sekali. Nggak ada. Itu emang sepi Lu banget. emang berdua doang. Berdua doang. Bener-bener ya. Nggak ketemu pendaki lain. Ya, makanya gue Tapi ada itu kan tenda-tenda di tenda pinggir, sepanjang jalur. tenda di pinggiran jalur ada. Itu juga udah sekitaran ke pos 4 tendanya. Dari pos 5 sampai pertengahan itu udah nggak ada tenda. Emang nggak ada tempat atau space buat bikin tenda di jalur itu. Baru nemu tenda tuh mau mendekati pos 4. Itu emang benar-benar gue nggak nemu orang apa gitu bapak. Itu yang buat gue janggal. Akhirnya kan lu kelar tuh beresin packing tenda buat tenda akhirnya kan lu ngasih ke Doni. serah terima dah tuh. Jadi akhirnya mutusin aja tapi sama Doni. Lanjut lah tuh. Pos 5 Pos karena 5 lagi. gue juga mikirin mereka yang di pos 5 kan. Iya.
yang nggak kebagian tenda, mau istirahat tidur juga. Gue jalan, nah situ Ketemu lagi. Ketemu lagi. satu bapak sendirian posisinya. Dia bukannya sama pendaki yang dari bawah mau ke pos 5 Seharusnya, seharusnya. karena Tapi- di pos 4 gue mau dengar obrolan mereka minta bareng. Bapak itu harusnya barengan nih. Cuman lu ketemu dia sendirian bawah itu. sendiri lagi di trek. Terus Nanya. Dia nanya Doni sih. Iya. nanya. Si Ucon nih jalan terus aja. Oke. Nanya sama gua kan gitu. Gue jalan terus karena gue berpikir udah Ya, darurat lah ya. Darurat juga, Gua- gak beres juga. Oke. Karena pikiran gue udah gak enak. karena posisinya gua nggak tahu nih kalau Ucon sempet denger kan. Iya, karena lu kan ngobrol sama gua. Jadi gua pas dia negor gua berhenti. Hmm. Mau mana deh? Lu disapa duluan. Iya, mau mana? Saya dari pos 4 habis ngambil tenda, saya sakit gitu kan. Saya mau terus ke pos 5. Nah, terus dia bilang kayak gini. Iya, saya juga dari tadi mau ke pos 5 gitu kan dari atas. Lu jalan sendiri iseng gitu. Udah, akhirnya gue bilang, apa kita nggak bisa bareng gitu kan. Buru-buru. Saya buru-buru soalnya gitu, teman saya lagi sakit. Udah, kan gue tinggal aja orang. Aja jalan sama Ucon. Pokoknya lu cuma papasan tapi nggak barengan. Dari situ udah. Ya udah tuh sepanjang jalan tuh gue mau Ucon ya pikir positif aja dulu. Ya kan? Iya, mikir positif aja dulu, nanti sampai pos 5 dulu deh gitu. Akhirnya tuh Doni baru cerita tuh nih pas di tenda dari lo tuh kan. Hmm. Si Doni cerita kalau dia ditegur sama tuh bapak. Gue ngeliat pas gue naik sama Doni akhirnya balik lagi pas 5 kan. Hmm. Tapi karena di situ pikirannya gue udah nggak tahu udah Kacau kemana-mana lah. lah. Udah kacau. Akhirnya gue emang bener-bener fokus buat bikin tenda karena gue mikir yang lain ya kan. Di pas 5 itu Dan yang anehnya lagi nih Nye, perkataan yang dia ucapin ke gue nih, bapak itu sama berarti sama yang didengar Ucon tadi. iya itu dia. Itu. Dia dari pos 5 gak ada Nah, iseng Dia dari atas dari atas. mau ke pos 5 Cuma kata sendirian. cuma sendirian karena akhirnya dia nyari temen Dari teman barengan. barengan Nah, biar dia nggak iseng jalan sendiri. Itu yang gue dengar dan itu juga yang diucapin buat ke Doni. si bapak itu ke Doni. Iya. Dan kondisinya pas kita turun itu emang ada orang itu, ada bapak itu. Ya orang pas gue masih baru nyampe ke tenda Lebrek, tiba-tiba bapak ada. Iya. Logikanya pasti kita bakal ketemu dong. Ya kan, papasan. Cuman ya, tahu lah Con ya. Kita mikirnya udah. banyak Ya, udah. Akhirnya tenda udah bikin, udah sempat masak dulu dikit bentar ya, istirahat. Ya. Setelah itu udah nggak ada kejadian yang coba ini ya. Relax pikiran gue dengan istirahat aja lah itu saja. udah nggak ada kejadian aneh lagi. Kita tidur, istirahat, persiapin buat besok pagi mau di mana gitu. Nggak puncak. Paginya kira cuma beberapa orang doang tuh yang puncak kan. Gue juga udah nggak punya semangat kali ya. Nggak punya semangat buat puncak. Kira ya lu udah Ya gue sempet puncak gitu karena emang ini kan perdana gue naik gunung gitu kan. Ya kalau bisa gue usahain puncak gitu. Iya. Jadi biar ada cerita. Akhirnya ya udah gue sempetin puncak itu cuma 5 orang sih yang puncak. Kita selesai puncak, beres-beres semuanya. Kita turun, ketemu di pos 4. Dari pos 4 udah ketemu gue, udah lengkap tim. Nah dari situ kita ini ya turun, udah nggak ada kendala berarti sampai kita pokoknya turun itu jam berapa ya? Jam 12 siang ya. Pokoknya gue nunggu kalian karena ini kan kita nggak mungkin turun sendiri kan, Iya. mau nggak mau ya gue nunggu kalian lah. Karos juga nggak bisa nyusul ke pos 5 kan. Yang penting lu udah tahu nih kita di pos 4. iya. Gue pikirnya ya udahlah, untuk kita turun kita nunggu aja nih Ros yang teman kita yang di atas. Akhirnya jam 2an kita ketemu, kita udah prepare tuh. Ya udah tinggal turun jam 2 dari pos 4 sampai akhirnya gak ada kejadian aneh lagi lah ya. Udah nggak ada itu, kita turun aman-aman aja. Nah,
menjelang Isya kita sampai di base camp Candi Ceto. Nggak istirahat kan itu alhamdulillah nyampe. Ya pokoknya di situ ya udahlah semua kelar gitu kan. Terakhir kita makan, persiapan buat pulang ke Jakarta, mandi segala macem. Nah pas di situ yang pas masih di pos pendakiannya tuh, pas pendakian Candi Ceto kan gue sempat mutusin sama Doni buat dia mandi di sini lah, sedangkan kalian pada turun kan Karena gua sama cewek-cewek mutusin buat persiapan itu buat mandi segala macem di rumah warga. Rumah warga ya, rumah warga itu kan di bawah, sedangkan kalian ya udah gue mandi di base camp aja. ya Candi Ceto. karena gue pikir sama Doni dia nggak ngantri sih saat itu kan. Iya. Karena kan toilet pas cuma satu gitu, biar lebih efisien waktu buat pulang ke Jakarta juga. Lalu jam berapa? Jam 8 Iya, delapan. Delapan. Iya, sarapan. Kan kira Mandi dan mandi itu. Nah, Nah, terus di sini kan sabun cuma satu nih posisinya. Sabun cuma satu. Gue rencana mau mandi sebelah-sebelahan kamar mandi yang Mucon. Iya. Nah, gue nyamperin Mucon jalan duluan nih. Biasa nih orang nih jalan duluan terus. Iya. Gitu. Dia jalan ke kamar mandi duluan. Nah, gue tahu kamar mandinya di mana gitu kan. Kamar mandi cuma ada dua tuh di apa? Di base camp. Di base camp Candi Ceto. Iya, yang di atas sama yang di bawah. Gue ke atas gitu. Di situ gue teriak Ucon gitu. Ucon, mas sengaja dia denger tapi nggak nyaut, iseng gitu. Iseng. Ya pikiran gue. Ya karena ya. Iya, nama bocah kan iseng gitu ya kan. Deh, Ya karena udah nyampe Iya. base camp udah aman lah. Bercanda-bercanda. Dia nggak nyaut, ya udah. Oh mungkin bukan di sini. Di bawah. Yang di bawah. Lu pikirnya Ucon di bawah. Iya, ya udah gua ke bawah. Gua teriak nggak ada juga, nggak ada Nggak ada nyaut. juga. Ya udah mau ngomong udah gua mandi aja di situ. Di Di yang di bawah. yang di bawah. Kebetulan ada sabun di situ kan, Oke. sisa orang. Itu gua mandi aja pakai di situ. Nah, lu mandi sebenarnya mandi di mana, Cok? Di atas. Gue itu sebenarnya mandi di atas, dan itu ada 3 bilik. Dan bilik. Di bilik dimana ya paling pertama itu ada isi, gue nggak tahu ada isi ya, atau enggak dia tidur tutup kan. Nah, yang kedua juga Kedua ketiga itu kebuka. Kan pojokan tuh kayak udah tembok tuh tempat yang benar-benar gelap semua. Gue kan karena pakai headlamp kan. Kira udah lo gue mau cari tengah aja lah gitu. Nah di situ gue kayak merinding sih, gue nggak tahu merinding. Kayak lu merasa ada yang aneh. ya bisa kayak ya, ada sesuatu yang lihat gua gitu saat itu. Lu kayak Diliatin tuh dari kayak dilihatin. ini posisi kan bilik Lu- ada 3 nih Nah, ya. Bilik yang paling pojok ini tuh ada tembok yang emang paling banyak ketutup gitu kan. iya. Itu emang gelap banget dan nggak ada nulisnya kotor gitu. Kayak gua putusin ya udah gua yang tengah gitu. Bilik 2. Bilik kedua gua masuk udah aja, masuk biasa aja sih. Tapi itu udah Ya, udah lanjut mandi lah. coba pikirin gua, coba di positifin aja lah gitu. Soalnya posisi yang gua rasain ketika gua masuk ke bilik itu ada yang lihat gua gitu, yang pojokan itu kan. Udah gua masuk mandi, emang gak lama setelah gua udah kamar mandi, ini teriak. Dari bawah. Itu yang tadi gue nyari-nyari dia, Oh. cuman dia nggak nyaut. Gua nyaut, Oh iya. gua pikir ya udah gua nggak nyaut juga, dia bakal mandi di samping gua gitu. Yang di bilik 3 harusnya. Karena gue berpikir nggak ada toilet lagi selain itu. Karena yang gue tahu toilet itu doang. Ternyata si ini tahu kalau ada 2 toilet gitu kan. Ya udah akhirnya gue keluar mandi. Bunyi air. Gue yakin tuh bunyinya di bilik yang paling pojok, bukan bilik yang Bilik pertama. Iya. Iya. Karena gue itu berpikir itu Doni. Gue udah rapi dia semua. Gue tapi belum posisi, belum keluar tuh dari toilet. Gue panggil Doni. Dia nyaut. Anjing merinding. Padahal Doni mandi di kamar mandi bawah. Gue di bawah mandi. Itu kadang gue belum tahu juga kalau Doni mandi. Oh iya. Karena kan yang gua tahu Doni mandi samping gua. Iya. Dia nyaut. Lu manggil Don. Iya. Ya lu. Gua bilang, Maunya Don gitu. udah. Don. Ketika mandi Don udah, itu nggak mengalami nyaut. Saya bilang, Don, iya. Udah. Dia bilang nggak, gua duluan. Keluar ke tempat makan kita istirahat sama tadi. Ada gue. Ada dia. di situ. Dan Udah kita beres-beres. kira gua pas
Nah, masih dapat cerita lagi sama dari Hani ini pas gue marahin kalian ke rumah waktu itu. Heeh. Si Hani nanya, Heeh. kalian beneran mandi di toilet yang sebelah kiri toilet atas itu? Gue bilang iya. Iya, karena versinya dia bilang dia lihat di pojokan itu genderuwo. Mungkin genderuwo itu yang gua rasain dia yang lihat gue itu nih. Oh, yang perhatiin lu. Iya. Soalnya kan sebelum gua mandi sama Doni pun pas kita makan di situ, si Hani ini kan mutusin buat ke toilet itu, buat toilet, buat pup. Sempat ditanya, dia bilang sempat tanya sama orang mau kemana sendirian mbak. Dia mau ke toilet. Dia tiba-tiba tempatnya gelap. Ya karena dia bilang karena dia bisa lihat, dia ngomong kayak gitu. Makanya dia masih ke gua sama Doni. Lu beneran mandi di situ? Bilang iya mandi. Itu sih. Secara Dan nggak langsung yang nyaut si genderuwo Bisa dibilang. karena lu yakin itu bukan. gue merinding nih deh. Ya kalau gue pribadi gue nggak ada yang aneh-aneh sih. Ya gue pokoknya gue jaga attitude segala macem. Gue sempat nemuin duit di dekat petilasan. Duit nih mau gue kantongin ke petilasan. Siapa tahu dari petilasan jatuh. Ini bukan barang gue taruh lagi. Pokoknya gue nggak ada yang macem-macem. Ya untuk yang melihat-lihat itu karena kita kepisah. Jadi gue juga nggak ngalamin kejadian si Neneng kayak gimana. Ya, pokoknya gue aman aja lah ke Jakarta. Ya, sebenarnya sih kita juga nggak macam-macam juga gitu. Mungkin ya itulah apa sih bahasanya, Ucapan selamat datang. ya bisa dibilang gitu ya, ucapan selamat datang kali ya gitu. Soalnya setahu gue kita emang nggak macam-macam, kelompok kita nggak ngapain juga. Tadi gue rasa aneh aja sih San. Tindakan kalian Pokoknya udah berakhir pokoknya. Iya, berakhir berarti sampai Jakarta ya, akhirnya ya nggak bisa habis mandi tadi tuh ya, udah kelar beres-beres dah, gue nyamperin orang pada udah kita beres-beres Jakarta gitu. Nah ininya sampainya di Jakarta nih kan, seminggu setelah pendakian gue sempet nongkrong tuh sama temen gue. Iya. Sama temen-temen gue tuh. Nah kebetulan nih anak gunung juga gitu. Anak gunung. Terus dia kan ngeliat story gue kan, Iya. gitu. Dia komen nanya dari situ, lu kemarin naik lau katanya. Iya yakin lu naik lau, dia bilang kayak gitu. Emang kenapa gitu? Dia bilang kayak gitu. Dulu gue pernah naik lau gitu, dia cerita kayak gitu sama gue. Terus temen gue semenjak naik lau udah nggak mau naik lagi. Emang kenapa? Gue makin penasaran dong kan gue gitu. Pas gue tanya lagi ke dia lebih detailnya, dia bilang nih, dia nunjukin foto ke gue. Foto ini baru lihat di belakangnya siapa, bapak-bapak botak. Ingat kan lu bapak-bapak botak yang tadi gue ceritain? Yang pas lu ngambil tenda di pos 4. Iya, yang gue ketemu Mucon. Dia nunjukin Foto itu dia lagi foto sama temen-temennya, di belakang tuh ada bapak botak satu, setengah kepala doang foto. Dan dia yakin kalau dia tuh rombongan terakhir, di belakang tuh udah gak ada. Pokoknya yang di foto itu seharusnya itu bapak gak ada Udah lah. gak ada, karena di belakang udah gak ada orang lagi. Ya. Nah, bapak-bapak yang di foto itu merinding lagi tuh. sama bapak-bapak yang lu temuin di pos 4. Iya. Jadi sama. Tuh. Jadi yang bikin gue yakin tuh bapak aneh ya, itu karena nggak sengaja temen gue cerita gitu loh, kok bisa hampir sama nih kayak gitu. Jadi di pos 4 itu lu ketemu bapak-bapak, lu merasa aneh. Dan keanehan itu terbukti ketika temen lu ngasih foto. Tuh jadi makin yakin lagi. Makin yakin lagi. Pas di Jakarta, temen gue ternyata beberapa tahun yang lalu juga ngalamin gitu. Pas foto, Hitungan tahun. Iya, hitungan tahun itu udah lama banget dia naik lau. Dan sampai sekarang temennya nggak mau lagi naik lau karena ya dia temennya itu yakin udah nggak ada orang di belakang. Tiba-tiba pas foto nongol. Dan dia orang yang sama yang lu nemuin di pos 4. Ya, cirinya Jadi gitu sih pengalaman
kita di Gunung Lawu. Banyak pengalaman seru yang kita dapat, Betul. banyak cerita-cerita yang bisa kita sharing ke kalian. Intinya sih ya kita harus jaga attitude aja sih. Kalau gue pribadi, gue bener-bener jaga attitude, jaga sikap, sama untuk pesannya ya apa yang udah dibilang sama orang base camp, lu gini ya lu ikutin aja. Sama sekarang kan lagi masa pandemi ya, ikutin protokol kesehatan untuk mendaki aja sih. Ya kalau dari gue sih, kalau untuk kalian semua pada mau trip ke gunung tuh lebih perhatiin lagi buat persiapan di awalnya sih, terus juga buat schedule perjalanan juga kita penting, dan hindari tuh namanya perjalanan malam tuh, karena itu lebih menguras tenaga, Lebih beresiko lah ya. lebih beresiko juga. Ya karena dari cuaca lebih dingin, bisa kena hujan juga. Ini sih itu sih lebih persiapan. Kalau dari gue selaku pendaki baru, banyak hal-hal baru yang gue dapat dari sisi mistisnya, dari sisi funnya. Pokoknya banyak lah yang gue dapat dari perjalanan kemarin bareng teman-teman gue ini. Dan Kapok nggak? nah itu hal yang selalu gue tanyain sama anak gunung, apa sih enaknya naik gunung? Dan mereka selalu bilang hanya 2 jawaban ya, nagih, kapok. Nah, dan lu rasain, lu cobain sendiri gitu. Nah akhirnya setelah gue cobain, gue nagih buat naik gunung lagi. Makasih yang udah nonton. Kalau mau di-share, kita makasih banget. Kalau bisa di-subscribe ya di-subscribe. Lonceng juga segala macam lah, tetek bengeknya. Kalau mau dilakuin ya kita makasih. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kita mau cerita aja. Akhir kata, dadah. See you di next